Bapak Ibu semua, berikut saya jelaskan penggunaan aplikasi buku induk yang sudah kami buat. Nah, perlu diketahui bahwa aplikasi ini memang dirancang untuk digunakan bersamaan dengan aplikasi rapot buatan kami. Ya, tujuannya agar nanti pada saat kita menginput nilai, tinggal copy paste dari aplikasi rapot. Makanya di sini untuk satu aplikasi ini itu hanya untuk satu kelas, ya, satu kelas dan untuk 3 tahun pembelajaran. Nah, kalau kita cermati di sini ada tahun 2003, 24, 24, 25, 25, 26. Nah, ini dalam satu aplikasi ini untuk satu kelas. Memang bisa memuat sebanyak 50 siswa, tetapi agar pada saat menginput nilai tidak rumit, ya, maka tinggal copy paste. Maka di sini idealnya untuk satu aplikasi ini untuk satu kelas. Kalau misalkan di sekolah terdapat ada banyak kelas, maka tinggal copy, ya, file aplikasi ini di copy sejumlah banyak kelasnya. Nanti satu aplikasi untuk satu kelas. Mungkin ada yang bertanya, biasanya untuk buku induk itu kan disusun berdasarkan nomor induk siswa, seperti itu ya. Memang betul bahwa pada umumnya buku induk itu disusun berdasarkan nomor induk siswa. Nah, tetapi pertimbangan kita kenapa kita menggunakan per kelas, karena ya itu tadi, agar pada saat kita menginput nilai itu akan lebih simple, ya. Tetapi kalau kita menyusun buku induk berdasarkan nomor induk siswa diurutkan, maka akan menjadi tidak efisien karena dalam satu kelas belum tentu nomor induknya urut. Apalagi untuk tingkat SMA. Untuk tingkat SMA itu ketika masuk di tingkat 11, di sana ada mapel peminatan, maka otomatis anak akan susunan per kelasnya akan berubah, sehingga sangat mungkin nomor induk siswa dalam satu kelas itu tidak urut, seperti itu. Nah, jadi jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi buku induk ini, ya, pada file aplikasinya di dalamnya itu tetap per kelas. Nah, kalau misalkan mau dibuat buku induknya disusun berdasarkan nomor induk siswa, maka Bapak Ibu bisa menyusunnya setelah file di print, ya. Jadi yang diurutkan adalah hard copy-nya, bukan yang ada di dalam file ini, ya, data di dalam file ini, seperti itu, ya. Nah, itu akan lebih efisien daripada kita mengurutkan data di dalam aplikasi, di dalam filenya, ya, karena otomatis kita harus menginput satu persatu anak, sementara mapelnya setiap anak itu pada dalam mapel peminatan itu berbeda-beda. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya ulang kembali bahwa satu aplikasi ini untuk satu kelas dan berlaku untuk 3 tahun dari anak masuk sampai lulus. Kalau misalkan lebih dari satu kelas di sekolah, maka tinggal di copy filenya, kemudian di copy sejumlah banyak kelasnya, nanti satu file itu untuk satu kelas. Nah, untuk pengaturannya makanya di sini ada tingkatnya. Ini tingkat awal ketika masuk sampai yang terakhir, ya. Ada 3 tingkat. Kemudian ini nanti gampang tinggal diisi, ya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke biodata siswa. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk pengisian daftar siswa serta biodata ini antara SMA dan SMK mungkin sedikit berbeda. Kalau SMK, karena memang penjurusan itu sudah dimulai dari siswa di kelas 10, ya, maka kemungkinan untuk pengoplosan siswa, ya, perubahan susunan siswa di tiap kelasnya mungkin tidak berubah, sehingga untuk pengisian biodata siswa ini bisa diambil dari daftar siswa di kelas 10. Di kelas 10 di copy paste ke sini daftar nama siswa, daftar rombelnya, dan biodata siswa bisa di copy paste dari aplikasi rapot di kelas 10, ya. Sementara untuk SMA, karena SMA ada mapel peminatan di tingkat 11, maka kemungkinan besar pada saat siswa naik ke tingkat 11 itu ada perombakan, ada perubahan daftar siswa di tiap rombelnya. Sehingga untuk SMA pengisian daftar siswa
juga biodatanya, ini sebaiknya di copy paste dari daftar siswa di kelas 11 ya, karena di kelas 11 dan 12 itu tidak ada perubahan, susunan siswa dalam setiap rombelnya tidak berubah. Yang berubah ketika dari kelas 10 naik ke kelas 11. Nah, nanti yang di kelas 10-nya itu dirubah susunannya agar sama atau mengikuti susunan di kelas 11-nya. Nah, untuk pengisiannya nanti tinggal copy paste seperti biasa pada saat Bapak Ibu mengcopy paste nilai dari aplikasi nilai ke aplikasi rapot. Nah, ini saya tunjukkan untuk yang SMK. Ya, ini untuk SMK. Namun sebelum kita mengcopy daftar siswa, sebaiknya Bapak Ibu cermati dulu apakah dari semester 1 sampai semester 6 ada perubahan siswa karena mutasi, baik itu mutasi keluar ataupun mutasi masuk. Jika ada perubahan jumlah siswa karena siswa mutasi, maka sebaiknya Bapak Ibu copy daftar siswa yang jumlahnya paling banyak. Alasannya apa? Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan keterangan lebih lengkap pada video tutorial yang ada di sini ya. Ada di menu nilai mapel. Ya, kemudian kalau kita scroll ke bawah, nah ini Bapak Ibu bisa melihat video tutorial ini, cara mengubah urutan. Oke, kita lanjut. Kita blok daftar siswanya, kemudian kita copy. Nah, setelah kita copy, kita pastekan. Nah, ini saya ambil daftar siswa ini dari rapot kelas 10 ya. Dari rapot kelas 10. Karena di SMK itu tidak ada perubahan rombel dari kelas 10 sampai kelas 12 karena penjurusan itu sudah ditentukan sejak siswa masuk SMK. Jadi dari kelas 10 sudah penjurusan. Nah, kemudian untuk biodatanya bisa di copy dari daftar biodata siswa. Nah, ini nanti tinggal kita copy, kita blok sampai kolom yang terakhir ya. Sampai kolom yang terakhir kita blok. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, dari absen pertama ya. Tadi kita mulai dari jenis kelamin ya. Kolom jenis kelamin. Maka kita klik di sini, paste spesial, pilih value. Nah, ini untuk SMK ya. Lalu bagaimana dengan SMA? Nah, untuk SMA daftar siswanya itu diambil dari tingkat 11 ya. Kemudian nanti untuk biodatanya diambil dari kelas 10 karena biasanya biodata ini diisi pada saat siswa di kelas 10 ya. Jadi daftarnya biasanya ada pada rapot tingkat 10 semester 1. Tetapi perlu diketahui sebelum di copy paste, karena antara kelas 10 dan 11 itu susunan anaknya itu berbeda, maka Bapak Ibu harus mengurutkan terlebih dahulu, merubah susunan data di tingkat 10. Nah, bagaimana cara merubahnya? Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya yang ada di sini. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat cara mengubah urutan siswa ya, yang ini ya, yang untuk SMA. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cermati caranya bagaimana mengubah susunan siswa di tingkat 10 agar sama dengan susunan siswa di tingkat 11. Oke, kita kembali. Setelah Bapak Ibu mengcopy biodata siswa, nanti ada beberapa kolom yang belum terisi ya. Nanti kita lengkapi data ini ya, yang masih kosong, yang belum terisi, terutama di bagian akhir. Nah, ketika siswa sudah lulus, nah ini nanti dilengkapi apakah melanjutkan ataukah bekerja atau bagaimana. Nah, ini nanti Bapak Ibu lengkapi, kemudian
Nah, untuk hasil dari pengisian biodata ini nanti bisa kita lihat pada lembar biodata siswa. Nah, ini data yang sudah kita masukkan ya. Nah, ini untuk yang terakhir ini masih kosong ya, karena tadi belum dilengkapi. Kemudian untuk foto, nah, foto bisa Bapak Ibu isikan di sini ya. Ada folder foto masuk dan foto lulus ya. Foto masuk ini untuk menyimpan foto siswa ketika siswa berada di kelas 10 ya. Nanti bisa disimpan di sini ya. Nanti disimpan di sini untuk nama filenya menggunakan nomor urut absen ya, sesuai yang ada pada nomor urut di biodata siswa ya. Ini nomor urut 1, 2, 3 dan selanjutnya. Oke, mana ya? Kemudian untuk foto ketika siswa lulus ya, ini nanti disimpan pada folder foto lulus ya. Untuk nama filenya masih sama ya, gunakan nomor urut siswa ya. Dan Bapak Ibu jangan sampai mengubah ya nama foldernya ya. Nama foldernya ini jangan sampai dirubah. Kemudian folder ini harus satu tempat ya, satu folder bersamaan dengan aplikasi buku induknya. Jadi kalau buku induknya berada di folder ini misalkan ya, maka foto lulus dan foto masuk ini harus letaknya bersamaan dalam satu folder dengan aplikasi buku induknya ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Nanti setelah kita input foto siswanya, nanti akan tampil di sini ya. Ketika kita ubah urutan siswanya, nanti akan muncul di sini. Ini ketika siswa masuk, kemudian yang di bawah adalah foto ketika siswa sudah lulus. Saya perkecil biar kelihatan ya perubahannya. Nah, ini kalau kita rubah, nah. Oke, kita kembali. Nah, jika jumlah kelasnya ada banyak dan harus kita copy menjadi beberapa file, maka Bapak Ibu copy dari sini ya. Bapak Ibu copy dari sini, kemudian nanti tinggal diganti. Misalkan ini nama kelasnya Windows 12 misalkan, dan seterusnya. Jadi di copy satu folder ya. Nah, nanti di dalamnya seperti ini. Kalau kita copy dari sini kemudian kita pastekan di sini juga, ini tidak bisa karena untuk nama folder yang sama itu tidak bisa dibuat dalam satu folder ya. Ini kalau kita copy kemudian kita pastekan, maka nama foldernya harus berbeda. Kalau kita ubah biar sama persis tidak akan bisa ya. Nah, ini nggak bisa, pasti ada perbedaan. Nah, sementara nama folder untuk yang lulus dan masuk itu tidak boleh dirubah. Jadi ketika ada banyak kelas, maka copy dari sini ya dalam satu folder ini, kemudian nanti tinggal diganti nama kelasnya.